Halo, selamat datang di sesi explainer kita. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana pemerintah ngatur duit negara yang jumlahnya luar biasa besar? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas dokumen paling krusial buat masa depan ekonomi kita. APBN 2026. Ini bukan sekedar deretan angka ngebosenin di atas kertas ya. Ini benar-benar cerminan dari ambisi raksasa pemerintah kita di tengah kondisi global yang lagi nggak pasti. So, mari kita lihat langsung seberapa masif sebenarnya skala ekonomi yang lagi kita bicarakan ini. Oke, coba kita resapi angka ini bareng-bareng. 3.788,5 triliun rupiah. Gila kan? Ini adalah target belanja negara untuk tahun 2026 yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Secara makroekonomi, skala dari angka ini sungguh luar biasa masif. Peningkatannya tajam banget dan emang sengaja dirancang buat jadi mesin penggerak program-program prioritas nasional yang baru. Tapi pertanyaan terbesarnya nih, dari mana sumber dana raksasa ini berasal dan ujung-ujungnya mengalir kemana sih? Di explainer kali ini, kita bakal pakai satu prinsip simple, follow the money alias ikuti uangnya. Buat saya pribadi, ini cara paling objektif buat benar-benar melihat apa yang jadi prioritas sesungguhnya dari sebuah pemerintahan, jauh dibalik sekedar pidato atau retorika resmi. Biar gampang dan terstruktur, kita punya 5 rute panduan. Pertama, ambisi besar APBN 2026. Kedua, 8 agenda prioritas. Ketiga, lampu merah defisit fiskal. Keempat, realokasi anggaran dan trade-off-nya. Dan terakhir, rapor transparansi dan pengawasannya. Kita bakal bahas ini senetral mungkin, menyeimbangkan cetak biru megah pemerintah dengan data dan kritik dari para ekonom independen. Sip, kita masuk ke bagian pertama, ambisi besar APBN 2026. Mari kita lihat seberapa tinggi standar optimisme yang dipasang oleh pemerintah. Jadi, pendapatan negara kita ditargetkan menyentuh angka 3.147,7 triliun rupiah. Itu artinya tumbuh hampir 10% loh dari tahun sebelumnya. Uang sebanyak ini diproyeksikan buat menopang 8 pilar utama, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan merata, koperasi desa merah putih, pertahanan semesta, dan percepatan investasi lewat instrumen baru bernama Dantara. Nah, 8 poin inilah yang jadi fondasi ekonomi kabinet baru kita. Kalau kita visualisasikan blok-blok pembangunan ini, skala ambisinya sangat tergambar jelas. Ambil contoh program makan bergizi gratis. Ini bukan cuma program bagi-bagi makanan biasa ya. Targetnya itu menyentuh angka fantastis, 82,9 juta penerima manfaat. Dari siswa, ibu hamil, sampai balita di seluruh provinsi. Benar-benar sebuah proyek logistik dan anggaran dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian kedua, lampu merah defisit fiskal. Karena ya, setiap ambisi besar pasti selalu diuji oleh realitas. Mari kita cek warning sign dari para ekonom. Nah, di titik inilah realitas mulai tabrakan sama ekspektasi. Berdasarkan analisis dari Lab Indonesia 2045 atau Lab 45, realitas di tahun 2025 kita mengalami yang namanya shortfall atau kekurangan penerimaan pajak sebesar 14,1% dibanding tahun sebelumnya. Tapi anehnya, untuk mendanai berbagai program prioritas tadi, APBN 2026 malah menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak sampai 40%. Menteri Keuangan sendiri bahkan mengakui kalau target ini cukup ambisius. Jadi ada jarak yang lumayan jauh antara kondisi daya beli yang lagi melemah sekarang dengan ekspektasi pajak tahun depan. Dan sebenarnya tekanan ini udah mulai kerasa sekarang. Defisit sebesar 164,4 triliun rupiah telah tercatat cuma sampai April 2026 aja. Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, mencatat kalau kita bandingkan dengan periode 4 bulan pertama dalam 10 tahun terakhir, ini adalah defisit yang paling lebar. Memang sih ada narasi yang bilang penerimaan negara di awal 2026 tumbuh 13,3%. Kelihatannya bagus dong. Eits, tunggu dulu. Para analis malah menyoroti kalau ini didorong oleh low base effect. Maksudnya, kelihatannya tinggi cuma karena penerimaan di tahun 2025 emang lagi lemah banget. Kenyataannya, angka ini masih lebih rendah dibanding pencapaian tahun 2023 loh. Kinerja pajak kita belum sepenuhnya pulih, tapi laju belanja pemerintah malah melesat tajam. Masuk ke bagian ketiga, realokasi anggaran dan trade-off. Nah, yang paling menarik di sini adalah melihat fenomena tarik selimut dalam APBN kita. Melihat siapa yang harus mengalah. Coba bayangin ini. Ada sebuah institusi baru, namanya Badan Gizi Nasional.
dan anggarannya mencapai angka fantastis 268 triliun rupiah. Angka ini secara luar biasa melampaui raksasa-raksasa kementerian tradisional, kayak Kementerian Pertahanan yang cuma dapat 187,1 triliun atau Polri dengan 146 triliun. Ini adalah pergeseran pusat gravitasi fiskal yang benar-benar drastis di pusat pemerintahan. Pemerintah mengklaim mengalokasikan anggaran pendidikan tertinggi dalam sejarah, yaitu di atas 757 triliun rupiah. Kedengarannya mantap kan? Tapi kalau kita bedah lebih dalam, perspektifnya berubah total. Hampir setengah dari komponen belanja pusat untuk pendidikan, tepatnya 47,5% atau sekitar 233,6 triliun, itu terserap secara khusus cuma buat program makan bergizi gratis. Artinya, porsi buat pendidikan struktural yang sebenarnya harus rela berbagi ruangnya makin sempit. Lalu dampaknya ke daerah gimana? Disinilah konsep follow the money tadi terasa banget konsekuensinya. Buat mendanai program pusat yang sangat masif, dana transfer ke daerah harus dipotong. Anggaran pendidikan lewat transfer daerah itu anjlok 24%. Dana alokasi umum dan bagi hasil buat pendidikan turun tajam 40%. Dan yang paling bikin kaget, dana alokasi khusus fisik yang biasanya dipakai buat benerin atap sekolah bocor atau nambah kelas baru, itu ditiadakan sepenuhnya. Nol besar. Ini adalah sentralisasi anggaran yang luar biasa kuat. Pergeseran strategi ini nggak cuma terjadi di pos belanja, tapi juga investasi. Mengutip visi Presiden, APBN kini berfungsi sebagai katalis, dan peran dana mitra TARA serta sektor swasta harus diperkuat sebagai mesin utama ekonomi. Jadi, poin krusialnya adalah, dana TARA ini diproyeksikan bakal jadi Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola dana abadi terbesar di dunia. Cita-citanya raksasa banget. Tapi paradoksnya, supaya lembaga ini bisa mulai dan mandiri, dia tetap harus menyedot modal awal dari kas negara. Diperlukan suntikan awal yang super masif, yakni sebesar 325 triliun rupiah dari APBN, yang dikumpulkan dari kebijakan efisiensi di awal tahun. Dan kehadiran dana TARA ini menciptakan gelombang kejut tersendiri buat struktur pendapatan negara kita. Minus 84,7%. Ini adalah persentase anjloknya penerimaan negara bukan pajak atau PNPB dari pos kekayaan negara yang dipisahkan untuk tahun 2026. Kok bisa turun sedrastis itu sih? Jawabannya ada di dividen BUMN. Gini, di tahun 2024 negara kita sempat mencatat rekor menerima dividen BUMN sebesar 85,6 triliun rupiah yang langsung masuk ke kas negara. Tapi di 2026, proyeksinya menyusut drastis, sisa 1,8 triliun rupiah aja. Berdasarkan riset dari Lab4V5, ini terjadi karena dividen BUMN sekarang diambil alih sama Danantara. Jadi ironisnya, tepat di saat pemerintah lagi butuh banget uang buat program populis yang menelan ratusan triliun, sumber penerimaan organik negara justru tergerus dan dialihkan keluar struktur APBN konvensional. Oke, kita masuk ke rute terakhir, rapor transparansi dan pengawasan. Kalau dana ratusan triliun dipindah-pindah begini, wajar banget dong kita nanya, siapa yang mengawasi ini semua? Dan data ini secara brilian mengilustrasikan situasinya. Data dari Sekretariat Nasional Fitra berdasarkan Open Budget Survey 2024 ngasih kita gambaran tata kelola di tingkat global. Skor transparansi anggaran kita dapat 70 dari 100, partisipasi publik sangat rendah di angka 26, dan skor buat pengawasan anggarannya anjlok ke angka 59. Kalau dibedah lagi, temuan Fitra nunjukin kalau transparansi anggaran kita tuh sebetulnya cuma jalan di tempat. Stagnan selama 3 periode survei terakhir. Publik nyaris nggak punya ruang buat berpartisipasi secara bermakna dalam pembuatan kebijakan. Dan yang paling mengkhawatirkan, skor fungsi pengawasan oleh DPR dan BPK jatuh bebas dari skor 82 di masa lalu menjadi cuma 59 hari ini. Bayangin, di saat uang pajak kalian lagi dibelanjakan dalam jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya, pihak yang seharusnya mengawasi malah kinerjanya makin melemah. Membangun bangsa itu emang butuh visi yang berani. 8 agenda prioritas yang diusung pemerintah ini jelas menjanjikan kemandirian energi, pangan, sampai perbaikan gizi masyarakat. Tapi, ingat, ambisi yang sebesar ini menuntut syarat mutlak. Harus ada kesehatan fiskal buat mendanainya dan transparansi yang kokoh buat memastikan duitnya tepat sasaran, bebas dari inefisiensi yang pada akhirnya membebani daya beli rakyat. Jadi, pertanyaan besar yang tersisa buat kita hari ini, mampukah Indonesia menyeimbangkan ambisi historisnya ini dengan realitas fiskal yang dipenuhi tekanan defisit yang makin bengkak, serta ruang transparansi yang justru makin menyempit? Teruslah kritis dan pastikan kalian selalu mengikuti kemana uang publik ini mengalir. Terima kasih sudah bergabung di Explainer kali ini, dan sampai jumpa di bedah data kita berikutnya.